Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indah Lestari dan rekan saya Ferry Fernanda dari kelas Pengauditan Sistem Komputer E akan menjelaskan mengenai apa yang sudah kami kerjakan sebagai tugas pengganti UTS di semester 7 ini. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu mengenai soal-soal dari UTS. Yang pertama ada carilah dan buatlah sebuah laporan keuangan di mana hanya data neraca yang dibutuhkan, kemudian lakukan perbandingan tahun lalu dengan analisis horizontal, vertikal, rasio, dan juga tren. Nah, mari kita buka laporan keuangan. Untuk laporan keuangannya, kita menggunakan laporan keuangan dari PT Aneka Tambang pada tahun 2020 dengan perbandingan di tahun 2019. Nah, sudah tampil di layar mengenai laporan keuangan PT Aneka Tambang di tahun 2019 dan 2020. Untuk analisis horizontalnya, sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai analisis horizontal. Analisis horizontal adalah teknik analisis dengan menggunakan perbandingan antara akun yang sama dan dalam laporan keuangan dari satu periode dengan periode yang lain. Untuk tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui tren yang berupa kenaikan atau penurunan dari akun tertentu antara periode yang satu dengan periode yang lain. Dan dari analisis ini dapat kita ketahui bahwa jumlah aset secara keseluruhan di tahun 2020 sebesar 31.729.512.995 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 5% atau naik sebesar 1.534.605.260 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 30.194.907.730 rupiah. Untuk jumlah liabilitas secara keseluruhan di tahun 2020 sebesar 12.690.063.970 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 5% atau naik sebesar 628.575.420 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 12.488.555 rupiah. Kemudian, jumlah kewajiban secara keseluruhan atau ekuitas di tahun 2020 sebesar 19.449.449.025 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 5% atau naik sebesar 906.029.850 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 18.133.419.175 rupiah. Oke, selanjutnya ada analisis vertikal, di mana analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui struktur dari komponen laporan keuangan. Analisis vertikal dilakukan dengan melakukan analisis perbandingan antara satu komponen laporan keuangan dengan jumlah atau total dari laporan keuangan. Dan dari analisis ini dapat kita ketahui bahwa di sisi aset, akun aset tetap memiliki persentase yang paling besar, yaitu 58% dari jumlah keseluruhan aset perusahaan. Kemudian di sisi liabilitas, akun liabilitas jangka panjang atau hutang bank memiliki persentase yang paling besar, yaitu 27% dari jumlah keseluruhan liabilitas perusahaan. Di sisi ekuitas, akun saldo laba yang belum ditentukan oleh pemiliknya memiliki persentase yang paling besar, yaitu 41% dari jumlah keseluruhan ekuitas perusahaan. Selanjutnya ada analisis tren. Analisis tren ini bertujuan untuk menganalisis kenaikan atau penurunan salah satu komponen laporan keuangan pada tahun atau periode ini dibandingkan dengan tahun atau periode sebelumnya. Analisis tren
Dapat juga dilakukan untuk berbagai jenis rasio keuangan dengan melihat perbandingan rasio dari tahun ke tahun. Dengan melakukan analisis tren, kita dapat melihat perubahan signifikan dalam salah satu komponen laporan keuangan atau rasio keuangan. Dan dari analisis ini dapat kita ketahui bahwa jumlah aset secara keseluruhan di tahun 2020 sebesar 31.799.512.995 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 5% atau naik sebesar 1.534.605.260 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 30.194.907.730 rupiah. Untuk jumlah liabilitas secara keseluruhan di tahun 2020 sebesar 12.690.063.970 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 5% atau naik sebesar 628.575.420 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 12.941.848.555 rupiah. Kemudian untuk jumlah kewajiban secara keseluruhan atau ekuitas di tahun 2020 sebesar 19.039.449.025 rupiah, mengalami peningkatan sebesar 5% atau naik sebesar 906.029.850 rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 18.133.419.175 rupiah. Kemudian kita masuk ke analisis rasio. Hampir sama dengan analisis vertikal, analisis rasio juga membandingkan komponen laporan keuangan yang satu dengan komponen laporan keuangan yang lain. Bedanya kalau analisis vertikal membandingkan komponen laporan keuangan dengan jumlah total, sedangkan analisis rasio membandingkan komponen laporan keuangan dengan komponen laporan keuangan yang lain. Analisis rasio menyediakan berbagai macam informasi yang kita butuhkan untuk mengelola keuangan perusahaan, melihat tingkat kesehatan perusahaan dan menganalisis kemungkinan perkembangan perusahaan. Dan dari analisis ini dapat kita ketahui bahwa dari rasio lancar, saya jelaskan dulu, rasio lancar merupakan indikator dari tingkat likuiditas perusahaan yang artinya seberapa besar aset lancar yang dimiliki perusahaan dapat menutupi seluruh kewajiban yang akan jatuh tempo kurang dalam 1 tahun. Rasio lancar kurang dari 1 mengidentifikasi perusahaan kurang mampu dalam menutupi seluruh kewajibannya saat ini hanya dengan menggunakan seluruh aset yang ada. Berdasarkan data yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan perusahaan PT Aneka Tambang, diketahui bahwa rasio lancarnya sebesar 1,21 atau lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut bersifat likuiditas atau mampu dalam menutupi seluruh kewajiban yang akan jatuh tempo kurang dalam 1 tahun tersebut. Kemudian ada rasio cepat. Rasio cepat ini adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur posisi likuiditas perusahaan, proyek, pusat investasi, atau pusat laba. Jika rasio lebih tinggi dari 1, itu berarti aset lancar entitas setelah pengurangan persediaan lebih tinggi dari kewajiban lancar. Ini selanjutnya berarti entitas dapat menggunakan aset lancar untuk melunasi kewajiban lancarnya. Rasio cepat mengukur bagaimana aset likuid perusahaan PT Aneka Tambang dapat menyelesaikan kewajiban lancar yang kemungkinan besar harus dibayar dalam periode yang lebih pendek dari 1 tahun. Rasio cepat tahun ini lebih rendah dari 1, yaitu 0,77.
Hal ini jelas terlihat bahwa perseroan tidak memiliki alat likuid yang cukup untuk membayar kewajiban lancar. Ini memberitahu kita bahwa PT Aneka Tambang berpotensi memiliki masalah di likuiditas. Kemudian ada rasio kas. Rasio kas merupakan rasio yang bisa digunakan untuk menilai perbandingan antara total kas dan setara kas pada suatu perusahaan dengan kewajiban lancar yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, cash ratio adalah bentuk penyempurnaan dari rasio cepat yang dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana finansial perusahaan yang terdiri dari kas serta setara kas yang ada. Upaya pengukuran tersebut dilakukan guna kepentingan dalam melunasi kewajiban lancar atau hutang jangka pendek milik perusahaan. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa rasio kas adalah rasio likuiditas yang paling ketat karena di dalamnya hanya akan menggunakan aset yang likuiditasnya paling tinggi, yaitu kas setara. Suatu perusahaan akan dikatakan memiliki uang yang cukup untuk membayar tagihan jangka pendeknya jika nilai cash ratio atau rasio kasnya adalah 1,0 atau 1. Sedangkan jika nilainya kurang dari 1, maka artinya perusahaan tersebut tidak memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Dan jika nilainya adalah lebih dari 1, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan mempunyai jumlah kas yang cukup untuk membayar kewajibannya. Rasio kas tahun ini lebih rendah dari 1, yaitu 0,53, sehingga hal ini jelas terlihat bahwa PT Aneka Tambang tidak memiliki kas yang cukup untuk membayar kewajibannya. Perusahaan pada PT Aneka Tambang tersebut harus mampu menyimpan uang tunainya agar bisa membayar seluruh kewajibannya sehingga nantinya bisa menyentuh nilai arus kas 1 atau 1,0. Kemudian ada debt to equity ratio atau DER, merupakan pengukuran rasio utang terhadap modal. Sebuah perusahaan dikatakan sehat bukan hanya dari nilai penjualan atau kualitas SDM-nya, namun bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal dengan debt to equity ratio. Pengertian dari debt to equity ratio atau DER adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Dalam perhitungan Excel menunjukkan bahwa PT Aneka Tambang memiliki DER kurang dari 1, yaitu 0,63. Oke, kemudian ada debt to asset ratio atau DAR, merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki korporasi tersebut. Apabila hasil dari debt to asset ratio tinggi, maka semakin tinggi resiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Bila hasil debt to asset ratio kurang dari 0,5 kali, artinya aset perusahaan dibiayai dari ekuitas atau modal sendiri. Pada perusahaan PT Aneka Tambang memiliki DAR 0,40 atau 0,4 sehingga kurang dari 0,5. Dan dapat disimpulkan bahwa kebanyakan aset dalam PT Aneka Tambang dibiayai oleh modal sendiri. Untuk soal selanjutnya, nomor 2, yaitu cari dan buatlah sebuah file laporan faktur. Dalam satu file Excel berisikan nomor nota, tanggal, dan juga nominal. Kemudian, lakukan uji duplikasi data dan temukan berapa banyak nomor nota yang duplikat. Minimal 50 data. Untuk soal nomor 3 masih sama, yaitu mengenai file faktur. Untuk melakukan analisis jumlah record dan total file pada file laporan faktur. Untuk file kami terdiri dari
626 data faktur yang sudah ada nomor fakturnya, kemudian tanggal dan juga nominal. Hasil uji duplikasi dari data faktur ini ada jumlah 364 duplikasi. Kemudian untuk jumlah recordnya ada 623. Dan total field dihitung dari total keseluruhan nominal, yaitu 49.465.688.692 rupiah dibagi dengan jumlah record yaitu 623, sehingga menghasilkan 79.399.179 rupiah. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.